pagi. Anak-anak sekalian yang saya cintai, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Di sini menyiapkan waktu untuk kita kuliah. Ini adalah pertemuan kita setelah masa pandemi seperti ini. Ya, harus diperadakan yang pertemuan yang online, offline. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama kali offline. Dalam proses perkuliahan kemarin kita online. Jadi saya sangat maklum jika tingkat kehadiran pada hari ini mungkin sedikit karena masih ada unsur kehati-hatian untuk hadir pada kuliah pada pagi hari ini, sehingga jumlah kalian yang harusnya mungkin 30 orang hadir tidak sampai setengah dari jumlah yang ada. Ya, itu kita maklumi karena yang lain mungkin kita blended antara kuliah offline sama online. Oke, anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu hari ini saya akan membahas tentang pertemuan kelima ini. Saya akan membahas tentang perekonomian 4 sektor. Ya. Nah, apa itu perekonomian 4 sektor? Kita akan membahas tentang biasa juga kita kenal dengan istilah perekonomian terbuka. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa di antara kalian mungkin ada mata kuliah yang pengulangan, dan apa ini adalah proses pendalaman. Ya. Ada yang senior, ada yang junior. Jadi ini combine. Combine-nya bagus sebenarnya. Yang senior bisa memberikan arahan kepada yang junior juga bisa belajar sama seniornya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, baiklah, untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya akan membahas tentang perekonomian 4 sektor ini. Bisa dilihat di slide yang ada. Ya. Ini termasuk pertemuan kelima perekonomian 4 sektor. Pasti Anda bertanya dalam hati, perekonomian 4 sektor itu apa? Ini adalah ada beberapa poin penting yang akan dibahas. Pertama tentang apa itu nanti kebijakan fiskal, apa itu kebijakan moneter. Ini adalah pengantarnya. Oke? Nah, dalam perekonomian 4 sektor ini terdiri daripada sektor apa? Ada yang tahu? 4 sektor pernah dapat? Pemerintah, luar negeri, yang perusahaan, apalagi satu? Rumah tangga. Jadi kalau kita bicara perekonomian 4 sektor itu, penekanannya adalah 4 sektor yang dibahas. Pertama, sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor pemerintah. Yang ketiga, sektor perusahaan. Dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Luar negeri ini ada hubungannya dengan namanya ekspor dan impor. Ada hubungannya ekspor sama impor. Sebelum saya melanjutkan ke situ, ada yang tahu nggak apa pengertian daripada ekspor itu sendiri? Pernah dengar kata ekspor? Familiar dengan bahasa ekspor? Ada yang tahu nggak? Ekspor. Apa itu ekspor? Mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ada mau tambahkan lebih spesifik lagi? Ekspor, impor Adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain selain strategi utama bersaing di tingkat internasional. bagus sekali. Ya, itu lebih spesifik. Jadi proses transportasi atau pengiriman barang dari satu negara ke negara lain. Ya, itu ada. Kalau bahasa simpelnya, ekspor itu adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, itu simpel sederhananya. Ya, orang paham secara bahasa umum. Nah, oke, kalau impor sendiri apa? Kebalikan ekspor. Kebalikan daripada ekspor. Apa itu maksudnya? Kebalikannya adalah Mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri. mengirim barang, Dari luar negeri ke dalam ya, negeri. atau menerima barang dari luar negeri ke dalam negeri.
Kalau ekspor itu penghasilan atau pengeluaran? Kalau kita kirim barang ke luar negeri itu penghasilan buat sebuah negara atau pengeluaran buat sebuah negara? Penghasilan. Kalau impor? Pengeluaran. Berarti kalau kita kirim barang ada pendapatannya yang kita dapat? Ada ya? Berarti kalau impor ada biaya yang kita keluarkan atau ada pengeluaran yang kita keluarkan. Kenapa di 4 sektor itu dalam kurung dia X dikurang M? X itu adalah simbol daripada ekspor, sedangkan M adalah simbol daripada impor. Oke, kita lanjut. Bicara tentang penerimaan dan pengeluaran negara itu erat kaitannya dengan namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu saling berpengaruh, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau bicara kebijakan, jadi di Indonesia misalnya atau di semua negara, ya misalnya di Indonesia ini kebijakan yang paling utama, yang selalu familiar, yang selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain itu hanya 2 kebijakan yang paling utama. 1 kebijakan moneter, 2 kebijakan fiskal. Ya, 1 kebijakan moneter, 2 kebijakan fiskal. Kalau bicara kebijakan moneter, kira-kira dalam bayangan kalian itu apa sih kebijakan moneter itu? Anda bisa bayangkan, kebijakan moneter kalau seperti ini kebijakan pemerintah, ini adalah kebijakan moneter. Kalau seperti ini kebijakan pemerintah, ini adalah kebijakan fiskal. Ada yang tahu? Kalau kebijakan moneter itu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menuju aktivitas ekonomi. Nah, oke. Maksudnya, jadi apa? Kebijakan apa? Keputusan yang diambil oleh pemerintah, Pak. Oke. Terus dalam menunjang aktivitas ekonomi. Oke. Dalam menunjang aktivitas Ekonomi. Kalau fiskal, kira-kira fiskal ini pasti ujung-ujungnya bicara pajak, kan? Kira-kira apa? Ya, kalau kebijakan fiskal itu berkaitan, pada umumnya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oke? Gitu. Jadi kalau fiskal umumnya kita bicara, kalau bahasa kerennya itu adalah umumnya bicara tentang pajak, ya. Tapi pajak ini hanya dikenal di Indonesia. Di luar negeri orang tidak kenal apa itu pajak. Bahasa umum yang familiar adalah tax. Nah, tax ini adalah orang sudah tahu kalau orang bicara tax seluruh dunia, Amerika, Rusia. Tax itu adalah pajak. Jadi, kalau Indonesia bahasanya adalah pajak. Oke? Jadi kebijakan fiskal itu berhubungan sama, pada umumnya lebih banyak membahas tentang perpajakan. Kalau bicara moneter, umumnya berbicara tentang kebijakan masalah perekonomian. Orang bicara moneter itu mindsetnya, pikirannya adalah terlintas tentang cara pengaturan uang. Ya, moneter itu adalah uang. Oke? Nah, di kebijakan moneter ini ada otoritas tertingginya. Kalau bicara otoritas, penguasa tertinggi di bidang moneter. Ya. Nah, kalau di Indonesia penguasa tertinggi moneter itu ada namanya gubernur. Gubernur apa kira-kira? Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, atau apa? Gubernur apa? Yang berhubungan sama uang-uang itu yang mengatur siapa kira-kira? Kalau bicara uang yang terlintas di pikiran kalian apa? Bank. Benar ya? Uang disimpan di bank. Nah, di bank ini di Indonesia banyak nggak bank di Indonesia? Banyak. Ada nggak yang mengatur itu bank di Indonesia? Ada. Siapa yang mengatur? Ya? Ada? Siapa lagi? Bank Indonesia. Ini biasa juga dikenal dengan bank apa?
Indonesia punya 9 miliar bank Sentral. ya, sentral. Oke. Nah ini ada pejabat otoritas tertingginya namanya gubernur. Ya, jadi penguasa tertinggi bidang moneter adalah Gubernur Bank Indonesia. Itu penguasa tertinggi. Pengambil kebijakan tertinggi di bidang moneter. Oke. Nah, otoritas moneter itu ada Bank Indonesia, ada OJK. Kita bicara di sini adalah penekanan di Bank Indonesia. Oke. Ini kalau bicara kebijakan moneter. Kalau bicara kebijakan fiskal, ada nggak otoritas atau penguasa tertingginya? Kira-kira siapa? Di Indonesia sekarang ini ada perempuan yang sangat ekspor di bidang fiskal. Sangat ekspor itu sangat berpengalaman kalau bicara tentang fiskal. Di Indonesia. Kira-kira ada siapa namanya menteri perempuan yang Sri Mulyani. Mulyani adalah menteri keuangan. Oke. Sri Mulyani adalah penguasa kebijakan fiskal. Ya, dia adalah menteri keuangan. Salah satunya. Ini dulu di apa? Dia bekerja di World Bank, dulu dipanggil kembali ke Indonesia. Woi Sri Mulyani sini. Nah, ngapain? Benahi dulu sistem keuangan kita ini Indonesia karena dia cukup kompeten, cukup ahli ekspor di bidang fiskal keuangan. Sampai saking ekspornya itu jasanya dipakai di World Bank, Bank Dunia. Ini seorang perempuan, jadi kalau Anda perempuan jangan berkecil hati bahwa Anda tidak bisa memberi sumbangsi yang besar terhadap kemajuan sebuah negara. Kan? Banyak tokoh-tokoh perempuan di dunia ini yang perannya sebagai perempuan tidak jauh berbeda dibanding peran seorang laki-laki. Bahkan mungkin bisa lebih hebat. Contohnya ada itu. Ya, nah ini Sri Mulyani ini dia otoritas tertinggi di bidang kebijakan fiskal. Dia mengatur apa? Kalau fiskal tadi pajak. Ya, pajak itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pajak. Iuran Pak. Iuran wajib, ya? Iya, Pak. Iuran wajib. Nah, yang dibayarkan oleh baik pribadi maupun perusahaan kepada negara, itu kan? Jadi pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara baik pribadi maupun perusahaan yang harus dibayarkan kepada negara. Kalau bicara 4 sektor, ini ada erat kaitannya karena ada namanya satu sektor pertama tadi adalah pemerintah, kedua perusahaan, ketiga rumah tangga, keempat luar negeri atau ekspor impor. Ini 4 sektor. Oke, kita lanjut di slide. Sebelum saya lanjut, ada nggak yang mau bertanya? Nah, Pak, saya Pak. ya, siapa lagi? Irsyad Pak. Irsad, ya silakan Irsad. Pertanyaan saya Pak tentang pajak. Bagaimana itu maksudnya pajak untuk rakyat? Karena kan rakyat membayar pajak, Ya. terus pajak untuk rakyat juga. Bagaimana Oke. itu maksudnya? Pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Irsad. Itu pertanyaan yang cukup bagus. Ya, cukup bagus menurut saya. Nah, cara ini kalau bicara pajak itu berhubungan sama pemerintah ya. Yang paling banyak mengambil peran di perpajakan adalah pemerintah. Ya, yang mengatur perpajakan baik penerimaan maupun pengeluarannya adalah pemerintah di bawah otoritas kebijakan fiskal. Menterinya siapa tadi? Sri Mulyani. Oke, cara tentang pajak. Kok pajak dari rakyat, gitu kan? Ya Pak. Kembali ke Rakyat. rakyat. Nah, jadi gini. Pajak yang dipungut oleh pemerintah, ya. Jadi sebelum pajak ini ditagih ke rakyat bayar ke pajak, itu kan bahasanya. Itu secara apa? Secara apa? Kasarnya, gitu kan? Kan bayar ke pajak sini, kan begitu. Pajak itu adalah perintah paksa sebenarnya, iuran wajib, dipaksakan, gitu. Harus. Siapa yang dikenakan pajak? Nah, ini ada aturan tersendirinya. Nanti di mata kuliah perpajakan Anda belajar tentang perpajakan. Berapa harus dibayar itu ada proporsinya. Saya cuma garis besarnya saja. Kalau porsi persentasenya itu di mata kuliah perpajakan.
Kenapa saya harus jelaskan di sini? Karena berhubungan sama pemerintah. Sektor kedua tadi itu ya, pemerintah, government. Jadi pemerintah, kalau Anda bilang luar negeri pemerintah orang tidak tahu, tapi bahasa kerennya pemerintah itu simbolnya adalah G. Apa itu G? Government. Pengertian daripada government adalah pemerintah. Nah, setiap tahun pemerintah menetapkan aturan-aturan. Ya, apa aturannya? Ada namanya RAPBN. Ada yang tahu apa itu RAPBN? Sebelum belanja dan pengeluaran itu, ada yang tahu nggak apa itu RAPBN? Direncanakan nggak dulu? Itu belanja. Kalau kalian belanja direncanakan atau langsung belanja saja? Direncanakan. Negara juga seperti itu, merencanakan dulu. Apa dia direncanakan? Negara melakukan rencana apa? Rencana apa? Biaya, anggaran, ya. Sama dengan kalian. Sebelum ke kampus atau sebelum awal bulan lah, dia pasti saya menerima berapa, uang kirim dari orang tua, saya belanjakan berapa, benar tak? Oh, awal bulan terima dari orang tua 2 juta. Saya mau belanjakan apa itu 2 juta? Benar ya? Ya. Negara juga seperti itu. Sebelum dia tetapkan dia harus belanja berapa, dia harus tentukan dulu dia harus menerima berapa. Nah, namanya RAPBN, rencana ya anggaran apa? Pendapatan. Pendapatan. Ini B-nya apa? Jadi RAPBN. Rencana, ini R rencana, ini anggaran, ini pendapatan atau penerimaan, kemudian ini B belanja. Ini N apa? Negara. Jadi sebelum pemerintah menetapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa biaya, dia direncanakan dulu, dirapatkan dulu. Siapa yang merapatkan? Ini yang ketemu antara kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Indonesia, tahun 2022 tahun depan misalnya kita harus terima, ya, harus ada penerimaan, misalnya anggarannya berapa? Misalnya untuk tahun depan kita butuh anggaplah 2.000 triliun, misalnya begitu. Ini angka ini tidak muncul langsung 2.000 triliun, ya. Kocok muncul angka 2.000 triliun. No, ini harus dibicarakan. 2.000 triliun ini untuk apa aja sih, gitu kan? Itu negara bilang begitu, ya. Jadi pertanyaannya dari rakyat untuk rakyat. Apa hubungannya Pak? Iya, ini harus direncanakan yang bagus karena ini adalah masa depan untuk 1 tahun yang akan datang. Oke, hanya 2.000 triliun. Itu dari untuk apa sih kita butuh 2.000 triliun? Oh, untuk bangun infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Jadi untuk membangun infrastruktur dan non infrastruktur. Infrastruktur itu seperti apa Pak? Kira-kira? Jalan. Apalagi yang dibangun pemerintah? Jembatan. Apalagi? Sekolah, rumah sakit. Benar gitu kan? Itu kan semua dibangun oleh siapa? Pemerintah. Itu yang infrastruktur. Ada yang non. Apa itu? Pendidikan. Itu kan non infrastruktur. Sekolahnya infrastruktur, tapi yang dibina adalah siswanya kan namanya non infrastruktur. Apalagi orang yang sakit, apalagi kesehatan mental, sosial dan segala macam. Oke, yang non infrastruktur. Oke, nah ini yang anggarannya dari hitung-hitung ini termasuk adalah gaji, ya. Gaji PNS berapa? Makanya PNS itu tidak muncul langsung semua warga negara Indonesia bisa menjadi PNS, tapi melalui tes itu apa? Untuk alokasi anggarannya tidak pemerintah tidak setengah mati. Makanya tidak semua orang bisa jadi PNS, benar kan? Harus tes dulu kan? Sama dengan kalian. Kalau kalian selesai nanti ada pilihan mau jadi PNS atau mau jadi karyawan swasta kan? Atau mau jadi entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Pengusaha, kan? Itu pilihan.
Jika Anda selesai jadi sarjana, pilihannya nih mau jadi PNS, mau jadi karyawan swasta, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi pengangguran. Kan itu pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Makanya banyak orang berlomba-lomba. Begitu selesai jadi sarjana, dapat ijazah, lamar jadi PNS. Benar ya? Kalau yang kita spesifikasi di Nitro, kerja di bank misalnya, keuangan. Ya? Oh, maksud Nitro apa? Mau kerja di bank, kan? Itu pilihan. Oke? Nah, kembali pertanyaan itu, ada muncul RAPBN ada 2.000 triliun. Untuk apa? Nah, untuk biaya-biaya tadi itu, infrastruktur, non infrastruktur, biaya gaji dan segala macam. Oke, muncullah angka 2.000 triliun. Oh, berarti nanti tahun depan kita butuh 2.000 triliun. Dari mana ini? Pasti kan pemerintah tidak langsung punya uang 2.000. Dari mana yang 2.000 triliun, Pak? Oke? Kira-kira menurut kalian dari mana negara memperoleh 2.000 triliun ini? Dari pajak. Ya? Pajak. Salah satunya itu bersumber daripada pajak. Porsi terbesar pendapatan negara itu adalah dari pajak. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau dipajaki? Gitu kan? Logikanya begitu. Muncullah ya yang dipajaki, yang dipungut pajaknya bukan dipajaki, bahasa kasar itu semua. Yang dipungut pajaknya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Amerika bisa nggak dipajaki? Nggak bisa ya? Yang harus dipajaki adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Oke? Sumberlah, muncullah pajak dari rakyat. Sumbernya dari rakyat, usaha, pegawai, ya. Seperti yang saya bilang tadi, aturannya ada. Nanti di perpajakan udah boleh perpajakan ada, Pak. Nah, setelah dipungut pajak terkumpul uang, misalnya tidak langsung terkumpul begitu, ya. 2.000 ini yang dipakai itu bangun jalan, gaji, PNS, polisi, tentara, beli alat alutsista, tahu nggak alat sistem pertahanan, ya, namanya beli tank, beli pesawat tempur, selam, gitu. Itu semua dipakai. Itu uang negara dipakai yang bersumber dari rakyat, pajak. Makanya diperoleh dari rakyat. Terus bangun jalan, jembatan, sekolah, untuk siapa? Untuk rakyat. Maka terjawablah, ya, dipungut pajak dari rakyat untuk semua kemaslahatan dan kegunaan buat seluruh rakyat, bukan untuk pemerintah. Ya, tapi kembalikan kepada. Makanya ada sekolah dulu di SD, itu kan fasilitas pemerintah, gitu kan? Benar ya? Pemerintah yang bangun jalan, ada bisa enak, dapat listrik gratis, misalnya, ya. Terus jembatan, ada yang mulus ke kota, dari jalan yang mulus, itu semua adalah bersumber dari pajak yang diperoleh dari rakyat, kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat. Oke? Itu pertanyaan yang dari Ustaz. Ya, ada lagi? Satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, silakan. Siapa lagi? Asriani. Asriani asli Ternate, jauh-jauh ke Makassar ya. Sekarang semester 7. Sudah ke TLT ya? Tinggal penyesuaian ya. Ternate, oke. Maluku ya? Maluku Utara. Oke, silakan. Pak, semisalnya kok ini sekarang 2021 dan itu uang yang dipajaki yang rencananya kan 2.000 triliun. Semisalnya ada infrastruktur yang dibangun sementara dibangun, tapi itu uang habis semua nih. Nah, kemudian kan ada nih uang. Ya. Bagaimana? Apakah itu pajaknya ditambah atau dipinjam dari luar negeri? Oke, pertanyaan yang bagus. Dianggarkan 2.000 Triliun. pas hitung jalan udah cukup ya, benar, udah cukup ya. Dan itu memang salah, muncullah namanya hutang. Negara bisa mengambil alternatif berhutang. Berhutang itu negara bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri. Ya,
Ke luar negeri bisa ke lembaga-lembaga keuangan internasional, ya. Bisa ke, nah ini lebih kalau kita bicara yang panjang lebar, panjang sebenarnya, ya. 2 jam ke depan ini tidak selesai, ya. Oke. Pertanyaan yang bagus, ya. Ada uang, anggarkan 2.000 kurang. Maka alternatifnya adalah utang kemana? Pemerintah bisa ke LE luar negeri. bisa ke DR dalam negeri. LN kemana? Bisa ke antar negara, ya, bisa ke lembaga keuangan internasional. Dalam negeri bisa ke rakyatnya sendiri, bisa perusahaan, kan? Bisa terbit obligasi pemerintah, ya. Ke luar negeri ini ke negara-negara, bisa antar negara, namanya di. Kalau perjanjian antara 2 negara apa istilahnya? Kalau antara negara Indonesia sama negara Jepang, antara Indonesia Jepang bilateral, perjanjian antara 2 negara. Kalau banyak negara, apa istilahnya kalau banyak? Anda tahu? 2 negara kan bilateral, 2 bi. Kalau banyak, kalau banyak itu bahasa apa? Multilateral. Itu artinya ke banyak negara. Oke, berapa menit? Nah, jadi bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri, atau bisa ke lembaga-lembaga keuangan internasional. Apa? Ada namanya World Bank atau Bank Dunia. Ada namanya IMF, International Monetary Fund. Ya. Ada namanya IGGI, ada namanya CGI. Ya. Nah, ini kalau lembaga-lembaga keuangan internasional. Oke. Luar negeri misalnya kita ke Jepang, pinjam ke Jepang, pinjam ke Cina. Porsi terbesar hutang luar negeri kita kalau tidak salah termasuk Cina adalah memberi hutang terbanyak kepada negara Republik Indonesia. Oke, ya, sehat hari ini? Siap-siap. Oke, jam berapa sekarang? 11:37. Oke, kita lanjut saja.